Dan kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini rencana Barat untuk mengembalikan senjata nuklir ex-Soviet dulu ya, yang sempat diserahkan kepada Amerika Serikat karena ada jaminan keamanan oleh Amerika Serikat dan Inggris ya. Ini rencananya senjata nuklir yang dimiliki Ukraina ex Uni Soviet yang runtuh tahun 91 ini akan dikembalikan ke Ukraina, Bren. Dan ini Putin memberikan respon yang sangat keras ya. Kalau Ukraina akan kembali diberikan senjata nuklir, maka Rusia sudah memberikan ancaman yang nyata, cepat, segera habis. Percaya nggak percaya, inti kalau senjata nuklir ya, atau Barat ini membekali senjata nuklir kepada Ukraina, perang dunia 3 atau nuklir pasti meledak, Bren, di Eropa. Percaya nggak percaya inti ya. Nanti kedua negara udah siap lah seperti itu. Yang wajib kalian ketahui, Ukraina ini mewarisi senjata nuklir dari Uni Soviet ya. Setelah runtuh pada tahun 91, Ukraina menyerahkan senjata nuklir ini berdasarkan perjanjian tahun 94, Memorandum Budapest ya, sebagai imbalan atas jaminan keamanan dari Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris ya. Nah, Presiden Volodymyr Zelensky telah berulang kali mengeluh bahwa tindakan penyerahan atau pelucutan senjata nuklir membuat negaranya tidak aman. Ia beralasan ketidakamanan itu membuat keanggotaan Ukraina di NATO harus segera dipertimbangkan. Usut punya usut, Presiden Rusia Vladimir Putin al-Moskowi Inter Miami menegaskan Rusia akan menggunakan semua senjata yang dimilikinya untuk melawan Ukraina jika Kiev memperoleh senjata nuklir dari Barat ya. Entah berapa rudal atau ini nuklir baru ataupun nuklir ex-Soviet akan ditanggapi dengan lebih serius. Dan Putin mengatakan hal ini pada hari Kamis tanggal 28 kemarin. Ia menegaskan bahwa Rusia akan menangkal segala upaya Ukraina untuk memperoleh senjata nuklir dari Barat. Selain itu, ia akan menggunakan semua senjata yang dimiliki untuk melawan Ukraina jika skenario seperti itu terjadi. Ini ancaman Putin bukan omongan ya. Tempeleng pakai rudal jarak jauh berkecepatan tinggi ya, ditempeleng nyatanya kemarin ya. Ini cukup waspada, makanya ente kudu lihat konten admin yang sebelumnya ini. Kalau perang dunia meletus, ente harus cara menyelamatkan diri kemarin harus ente lihat ya. Baiklah, dilanjut. The New York Times melaporkan minggu lalu bahwa beberapa pejabat Barat yang tidak disebutkan namanya telah menyarankan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dapat memberikan senjata nuklir kepada Ukraina sebelum ia meninggalkan jabatannya. Dan Putin yang berbicara di Astana, Kazakhstan mengatakan bahwa secara praktis tidak mungkin bagi Ukraina untuk memproduksi senjata nuklir, tetapi mungkin dapat membuat semacam bom kotor dari Barat atau Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya ya. Secara terpisah, pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden tengah mempersiapkan paket senjata senilai 725 juta US dollar, kata dua pejabat Amerika Serikat pada hari Rabu, saat presiden yang akan lengser itu berupaya memperkuat pemerintahan di Kiev sebelum lengser pada Januari mendatang. Karena antara Biden dan Donald Trump ini mempunyai persepsi yang berbeda di dalam perang Rusia-Ukraina. Kalau Joe Biden mendukung secara penuh, tapi kalau Trump bagaimana caranya, gitu kan? Trump bagaimana caranya, entah itu bagaimana caranya, entah sulit atau tidak sulit. Kalau Presiden Donald Trump sudah jadi ini berencana ingin mendamaikan kedua negara ini, dan Amerika Serikat tidak akan cawe-cawe atau memasok lagi senjata, Bre. Mungkin bagi ekonomi Amerika dan konco-konconya NATO berat mungkin ya, penting damai aja lah bos, mungkin di otaknya Trump seperti itu. Karena Trump itu nggak suka kekerasan, ya nggak buruk-buruk amat sesuka Joe Biden lah. Intinya lebih fokus di ekonomi. Biasanya kalau sanksi ekonomi gitu, kalau paman Huber ya, beda dengan Joe Biden ini. Menurut seorang pejabat yang mengetahui rencana tersebut, pemerintah Biden berencana menyediakan berbagai senjata anti-tank dari stok Amerika Serikat untuk melemahkan pasukan Rusia yang terus maju, termasuk ranjau darat, pesawat dirawak, rudal Stinger, dan amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi HIMARS. Inti yang HIMARS daripada HIMARS, paham lah. Paket tersebut juga diharapkan mencakup amunisi tandan yang biasanya ditemukan dalam roket sistem peluncur ganda terpadu di MLRS yang ditembakkan oleh peluncur HIMARS, menurut pemberitaan yang dilihat oleh kantor berita Reuters. Pemberitahuan resmi kepada Kongres tentang paket senjata tersebut dapat dilakukan paling cepat pada Senin ya. Isi dan ukuran paket dapat berubah dalam beberapa hari mendatang menjelang tanda tangan Biden yang diharapkan.
Ini menandai peningkatan tajam dalam ukuran dari penggunaan terbaru Biden atas apa yang disebut otoritas penarikan senjata presiden (PDA) yang memungkinkan Amerika Serikat untuk menarik dari stok senjata saat ini untuk membantu sekutu dalam keadaan darurat. Nah, lebih lanjut, Putin inter Miami al-Moskowi juga menyebutkan untuk saat ini mustahil bagi Ukraina untuk memproduksi senjata nuklir dalam keadaan yang sekarang ya udah digempur habis-habisan ya. Namun menurutnya Ukraina mungkin dapat membuat bom kotor ya, sebuah bom konvensional yang dicampur dengan bahan radioaktif untuk menyebarkan kontaminasi. Itu perkiraan ya, perkiraan dari Rusia. Jika secara resmi seseorang mentransfer sesuatu, maka itu berarti pelanggaran terhadap semua komitmen non-proliferasi yang telah mereka buat. Seperti itu imbuh Putin. Kami tidak akan membiarkan hal ini. Kami akan memantau setiap langkah yang terjadi di sana. Meskipun baru-baru ini terjadi serangan dari Rusia menggunakan rudal Oreshnik ya, namun Rusia sejauh ini tidak menyerang kementerian ya, parlemen atau kantor kepresidenan Ukraina selama perang yang berlangsung 33 bulan tersebut ya. Masih ya toleransi lah Putin al-Moskowi inter Miami, kalau mau sih bisa. Kantor presiden dibam gitu, kementeriannya dibom gitu ya. Tapi sementara ini belum. Kalau masih ngeyel mau senjata nuklir, boro-boro nanti dihabiskan dalam sekejap bos. Kiev dijaga ketat oleh pertahanan udara, namun Putin mengatakan Oreshnik yang merupakan serangan pertama Rusia terhadap kota Ukraina pekan lalu tidak akan mampu menyegatnya ya. Saat ini Kementerian Pertahanan dan Staf Umum sedang memilih target. Ini bisa berupa fasilitas militer, perusahaan pertahanan dan industri, atau pusat pengambilan keputusan di Kiev ya. Dan usut punya usut untuk Putin memuji Presiden Amerika Serikat ya Donald Trump sebagai politisi yang berpengalaman dan cerdas, namun mengatakan dia tidak yakin dia juga aman. Seperti yang admin sampaikan di awal tadi, intinya kalau Donald Trump itu gimana ya, untuk perang nggak suka gitu loh, beda sama Joe Biden yang saat ini menjabat sampai akhir Januari mendatang ini gitu. Nah, berarti itu tadi ya pembahasan admin ya. Ini akan memperkeruh keadaan ya. Rencana Barat untuk memasok rudal nuklir bagi Ukraina ini langsung mendapat respon keras sebenarnya. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time and bye-bye.